Ini kita hargai pendapat beliau ya. Wa qala Syafi'iyah, ya, dalam hal ini perbedaannya cuma ada dua. Yang satu pendapat Imam Malik, yang satu pendapat Imam Syafi'i, yang lainnya nggak berpendapat. Jadi cuma ada dua. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj, man adrakal imam fi ruku'in awal adrakar raq'ah kama fi sairis sholawat, wa amma man adrakahu fi ruku'in sanin au qiyamin sanin fala yudrikur raq'ata fil azhar. Ini pendapat rojih di kalangan mazhab Imam Syafi'i, yang rukun itu ruku yang pertama. Jadi siapa yang dapat ruku pertama bersama imam, berarti dia dapat rakaat satu bersama imam. Tapi kalau dia telat, datangnya ruku yang kedua, atau dia datang imam baca Fatihah yang kedua, maka dia harus nambah satu rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah menginfakkan hartanya, pikirannya, tenaganya untuk kepentingan masjid ini, kita memohon mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Buat kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, ketetapan iman, sehingga meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pembahasan fikih 4 mazhab terkait sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Kita kemarin sudah membahas tata cara sholat gerhana, ternyata terjadi perbedaan ulama. Sholatnya aja sudah terjadi perbedaan ulama. Malam hari ini kita akan membahas sunnah-sunnah sholat gerhana, dan tentunya tidak terlepas dari perbedaan para ulama, para imam 4 mazhab. Kita akan baca di mana letak perbedaannya, sehingga kita bisa memahami jika itu terjadi di lingkungan kita. Sunnah yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian terakhir tentang salat gerhana. Disunnahkan bagi kita dalam melaksanakan sholat gerhana dikerasin suara bacaannya. Ini sunnah yang pertama. Jadi kalau kita sholat gerhana jadi imam, bacanya dijaharin. Baik sholat gerhana matahari yang kita kerjakan di siang hari, ataupun gerhana bulan yang kita kerjakan di malam hari. Disunnahkan bagi kita untuk menjaharkan bacaan surat dalam sholat gerhana, kecuali ada seorang imam mazhab yang mengatakan sholat gerhana matahari itu dibacanya sirri, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi nanti kalau ada satu masjid sholat gerhana matahari nggak ada suaranya, berarti dia pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena kalau sholat sunnah siang hari ataupun sholat fardu siang hari dibacanya sirri, maka menurut Imam Abu Hanifah, gerhana matahari yang terjadi di siang hari dibacanya juga sirri. Kita hargai pendapat dari Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i ya rahimahumallah yang berpendapat ya surul imam fi sholatil kusuf
li hadisai Ibni Abbas. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah, bacaan imam itu sirri. Ternyata kalau kita ikut Imam Syafi'i, sholat gerhananya kalau siang hari dibaca sirri. Siang hari dibaca sirri. Kayak kita sholat zuhur. Sholat zuhur kan kita sirri. Sholat asar kita bacanya sirri, nggak dijaharin kan? Imam diam aja udah Allahu Akbar. Dalam mazhab Malikiyah wasyafi'iyah, kitab Imam Malik, Imam Syafi'i, kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, ya. Juga dalam kitab Al-Muhazzab. Nah, ini kitab-kitab induk mazhab Syafi'i, ya, mengatakan yasurrul imam fi sholatil kusuf li hadisai Ibni Abbas wa Samurah. Hadisnya dari Ibnu Abbas dan sahabat Nabi yang bernama Samurah, bahwa Rasulullah SAW bacanya sirri kalau gerhana matahari. Cuma 2 kali. Kalau gerhana matahari di zaman Nabi cuma 2 kali. Sedangkan kalau gerhana bulan, jahara Rasulullah SAW fil khusuf bi qiraatihi. Disunahkan kalau sholatnya gerhana bulan kan malam, nggak mungkin gerhana bulan pagi-pagi, nggak mungkin, bulannya nggak ada, gitu ya. Yang ada itu malam hari. Kalau gerhana bulan bacanya jahar. Mari kita gerhana apa di sini? Kita sholat matahari apa bulan? Terakhir bulan, malam kita sholatnya, maka kita bacanya ya. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah semuanya sirri, mau gerhana matahari ke, mau gerhana bulan ke, dibacanya sirri. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau gerhananya matahari, ngikutin sholat siang, sholat duha. Ada suaranya nggak sholat duha? Sholat isyraq ada suaranya nggak sholat isyraq? Ada, karena udah masuk siang, nggak ada suaranya, ya. Maka begitu juga sholat gerhana matahari tidak ada suaranya, artinya kita bacanya sirri. Tapi kalau gerhana bulan dibaca jahar. Wa ammal hanabilah yujhar fi salatayil kusuf wal khusuf. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari dibacanya jahar. Jadi kalau kita nanti sholat gerhana matahari siang hari dibacanya jahar, itu ngikutin mazhab Imam Ahmad bin. Ada nggak hadisnya? Ada, kata Imam Ahmad. Liqauli Aisyah, hadis dari istri Nabi yang meriwayatkan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qiraatihi fa shalla 4 raka'atin fi raka'atain wa 4 sajadatin wa fi lafzin shalla salatal khusuf fa jahara bil qiraati fiha. Hadis dari Aisyah menerangkan Rasulullah sholat gerhana baik bulan ataupun matahari dibacanya jahar. Riwayat siapa nih hadis? Wa shahhahut Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Nah, jadi ini yang berbeda ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kebalikan dari Imam Abu Hanifah, jahar di 2 sholat gerhana ataupun di sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Mu'alif yang mazhabnya Syafi'i kita baca wal khulasoh. Khulasoh artinya apa nih? Ringkasan, gitu ya. Nah, ringkasan dari sholat gerhana
al-israri fi salatil kusuf mazhabul jumhur. Kalau kita sholat gerhana matahari bacanya sirri, itu pendapat mayoritas ulama. Walakinni, tapi saya pribadi, urajjihu madhabal hanabilah wassahibain, tapi saya lebih condong dengan pendapat Imam Ahmad dan pendapat dua murid Imam Abu Hanifah yang mengatakan sholat kusuf baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan dibacanya jahat. Maka kita ikutin ya beliau. Kayaknya yang cocok di masyarakat kita di mazhab Syafi'i ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Dibenarkan yang demikian karena termasuk perkara sunnah kan nih. Nah, ini kita bahasnya yang sunnah. Kalau yang rukunnya 2 rakaat. Yang rukunnya itu sholat gerhana 2, nggak boleh beda. Nggak ada ceritanya orang sholat gerhana 5 rakaat, nggak ada. Hanya 2 rakaat. Tapi dibacanya sirri atau jahar, ini perkara sunnah, tidak usah jadi keributan di masyarakat. Mana yang kira-kira cocok buat di kampung kita nih ya, di Jalan Sadar misalnya. Kalau sholat gerhana matahari siang kita jaharin apa enggak? Jaharin aja dah begitu ya kan. Biar apa? Biar syiar. Jadi orang jadi tahu, oh ternyata ada sholat gerhana, selama ini kita nggak tahu begitu. Wah habis gerhana ada ceramahnya, selama ini kita nggak. Jadi apa tuh? Ada nilai syiar ajaran daripada dia pas sholat gerhana foto-foto, mendingan sholat apa foto-foto kira-kira. Nah itu yang kita harapkan ya. Tidak apa-apa kita pindah ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang pertama, sunnah bacaan surat dalam bersolat gerhana jahar atau sirri. Yang kedua, disunahkan dalam melaksanakan sholat khusuf, sholat gerhana ini adanya khutbah setelah pelaksanaan sholat 2 rakaat. Tentunya di sunnah yang kedua ini terjadi perbedaan ulama ya. Faqalal hanabilah wal hanafiyah la khutbata li salatil kusuf li anna nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis salati dunal khutbah. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal serta ulama-ulama pengikut dua mazhab kedua imam tadi berpendapat tidak ada sunnah khutbah setelah sholat gerhana. Karena kata mereka berdua, Nabi ketika terjadi gerhana yang Nabi perintahin khutbah apa sholat kira-kira? Sholat. Jadi kita kerjain sholat saja. Nah, sedangkan khutbahnya itu tidak ada. Tapi kan Nabi sampaikan waktu habis selesai gerhana sholat ya, Nabi khutbah katakan ini gerhana bukan karena kematian anakku yang bernama Ibrahim. Nah, mereka menjawab itu terjadi nasihat di situ karena sahabat mengira gerhana ini disebabkan kematian putra Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan. Beliau nggak ingin khutbah, tapi beliau ingin menyampaikan, meluruskan pemahaman yang salah di kalangan sebagian para sahabat. Wa kadzalika qalal malikiyah. Begitu juga menurut Imam Malik tidak disunnahkan adanya khutbah setelah sholat gerhana. Bahasa Imam Malik bukan khutbah, tapi bahasanya itu mau'izoh hasanah. Karena kalau khutbah itu seperti sholat Jumat, buah khutbah ada duduknya, begitu rukun-rukunnya sama kayak sholat Jumat. Maka kata beliau nggak ada khutbahnya ya. Sedangkan yang berpendapat disunnahkan untuk ya menyampaikan 2 khutbah seperti khutbah sholat Jumat yaitu Imam Syafi'i rahimahullah.
Yusannu ayyaktubal imam li sholatil kusufain. Tuh imam yang tadi mimpin sholat gerhana, habis sholat 2 rakaat dia diri di atas mimbar menyampaikan 2 khutbah, seperti khutbah hari raya, juga seperti khutbah sholat Jumat. Nah, khutbahnya mirip, ada 2 khutbah. Mana yang kita pakai kira-kira? Yang kita pakai tentunya ini yang terakhir ya, adanya khutbah. Kapan lagi kan begitu? Kapan lagi kesempatan bagi kita menyampaikan kebaikan di tengah masa susah ngumpulinnya gitu. Mumpung lagi pada ngumpul, mumpung mereka lagi pada sadar ya, dengan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dakwahin mereka. Gitu. Kalau nggak ada khutbah, sayang-sayang. Mungkin dulu di zaman Imam Malik, di zaman Imam Abu Hanifah, orang-orang pada taat-taat gitu. Biar nggak dikhutbahin, biar nggak dinasehatin, mereka banyak yang sadar. Sekarang sholat gerhana udah pakai khutbah, masih aja yang ada yang nggak sadar. Bener nggak kira-kira? Nah, makanya kita adain khutbah, gitu ya. Sunnah berikutnya adalah ini sepakat seluruh ulama, zikrullah wa du'a ba'das sholat. Jadi habis sholat, habis dengerin khutbah, jangan bubar dulu. Kita ngapain di situ? Zikir dan doa. Ini sunnah disepakati oleh 4 mazhab. Ittafaqal fuqaha ala annahu yustahabbu zikrullah wad du'a wal istighfar was shadaqah wat taqarrub ilallah bimastata'a minal qurbi. Jadi kita nggak langsung bubar. Apa yang kita lakukan setelah sholat? Baca istighfar, bertaubat kepada Allah ya. Kemudian kita baca doa, kita sedekah, dan kita melakukan aktivitas lainnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat semua. Ya, baca zikir dan baca doa. Sunnah berikutnya al-jama'atu fi sholatil kusuf. Disunnahkan kalau kita sholat gerhana dikerjakannya secara berjamaah. Sunnah yang satu ini juga disepakati oleh seluruh 4 imam mazhab. Ittafaqal fuqaha ala anna salatal kusuf tusannu jama'atan fil masjid. Disunnahkan kalau sholatnya sholat gerhana matahari dikerjakan berjamaah di masjid. Ingat, kalau sholatnya gerhana matahari semuanya sepakat kalau gerhana matahari dikerjakannya berjamaah dan sepakat dikerjakannya di masjid begitu. Sedangkan kalau sholat gerhana bulan terjadi perbedaan ulama. Kalau gerhana bulan beda-beda nih ya. Fa fiha ra'yan. Kalau sholatnya gerhana bulan di malam hari ada 2 pendapat ulama. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Malik, tusalla furoda kasairin nawafil. Sholat gerhana bulan kalau malam hari dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ngumpulin orang. Pendapat siapa nih? Mendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik ya. Hadisnya mana? Sholatur rajuli fi baitihi afdalu illal maktubah. Sholat gerhana bulan ini sama seperti sholat sunnah-sunnah lainnya. Kata Rasulullah, sebaiknya dikerjakan di rumah masing-masing, biar jadi cahaya di rumah kita. Yang dikerjakan di masjid yaitu sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat gerhana bulan terjadi perbedaan ulama.
Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan murid beliau Imam Ahmad bin Hambal, sholatal khusufi jama'atan kal kusuf, sholat gerhana bulan dikerjakannya berjamaah sama seperti sholat gerhana matahari. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas yang di awal bahwa Rasulullah mengajak seluruh sahabat untuk melaksanakan sholat. Dalam hadisnya, fa idza ra'aitumuha fafza'u ilal masajid. Kalau terjadi gerhana bulan seperti gerhana matahari yang sekarang kita lihat ini, maka balik lagi kalian semua melaksanakan sholat di masjid. Begitu. Maka hadis ini dipakai oleh Imam Syafi'i dan juga dipakai oleh Imam Ahmad. Beliaulah yang meriwayatkan hadisnya langsung, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi kalau sholatnya gerhana bulan terjadi perbedaan ulama. Ada yang bilang disunahkan berjamaah, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang mengatakan kalau sholatnya gerhana bulan dikerjakannya sendiri-sendiri. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Padahal hadis yang dipakai sama, tapi cara memandang hadisnya terjadi perbedaan di antara mereka. Luar biasa ya. Ini di antara sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Penutup dari beliau di sini, beliau menjelaskan mata yudrikuhal masbuk. Kalau ada orang datangnya terlambat, tuh bagaimana ceritanya? Datangnya kan sholat dulu, dia datangnya terlambat ya. Kalau tadi kan kita udah bahas tuh rukun-rukunnya dan sunnahnya. Kalau terlambat bagaimana? Sebab gerakan sholatnya ini berbeda dengan sholat sunnah biasa. Ya kan ada ruku 2 kali tiap 1 rakaat. Kalau terlambat bagaimana? Terjadi perbedaan ulama lagi. Nah kan kita belajarnya perbedaan mazhab, maka yang kita bahas di situ. Qalal Malikiyah, berkata Imam Malik dan para pengikut mazhab Malikiyah, tudrokur rok'ah min rok'atayil kusuf ma'al imam birruku isani. Yang jadi fardu dalam rokaat sholat gerhana menurut Imam Malik itu ruku yang kedua. Ruku yang pertama bukan rukun, kata beliau. Yang rukun itu ruku kedua. Rakaat pertama kan ada 2 ruku. Siapa yang datangnya pas ruku kedua, dia dapat sholat gerhana berjamaah rakaat itu. Tapi kalau dia datangnya sudah iktidal setelah ruku kedua, berarti dia nggak dapat rakaat pertama bersama konsekuensinya setelah salam dia tambahin 1 rakaat sendiri. Itu menurut Imam Malik. Jadi yang fardunya, yang rukunnya itu ruku yang kedua. Kalau ruku yang pertama, kata beliau, hukumnya nggak rukun, tapi hukumnya sunnah. Kita pilih, yang kita pilih tentu mazhab Imam Syafi'i. Ya, lebih hati-hati. Siapa yang dapat ruku pertama, maka dia dapat rakaat bersama imam, begitu ya. Tapi siapa yang nggak dapat ruku pertama, dia tidak dapat imam. Wa haza huwa rajih, kata beliau sang mu'alif, dan ini pendapat yang lebih rajih, li annahu al-mutabadir lidhihni, karena ini cocok dengan kondisi kita dan pemahaman kita bahwa yang rukun itu adalah ruku yang
pertama. Nah, sampai di sini selesai. Alam tanah walim nama yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.